angkatan 11 dari SDN Bojong Loa 1, Kecamatan 22, Kabupaten Sumedang. Nah, saya akan melaksanakan supervisi akademik dan saya ditemani oleh rekan guru yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, silakan Ibu memperkenalkan diri dulu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daningsi. Saya guru kelas 6 di SDN Bojong Loa 1, Kecamatan 22, Kabupaten Sumedang. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas Ibu ya. Apakah Ibu mengizinkannya Bu? Ya, boleh. Baik, terima kasih. Nah, tujuan dari observasi itu sendiri yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan di kelas ya. Namun sebelum kita melaksanakan observasi, nah saya mengadakan dulu nih percakapan pra-observasi ya. Tujuannya untuk agar saya dapat mengetahui persiapan awal yang telah Ibu lakukan agar Ibu nanti lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik ya. Nah, kita langsung saja Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti ingin Ibu capai dan kembangkan? Baik. Tujuan pembelajaran yang saya pakai sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya buat adalah mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak. Itu yang tujuan dari pembelajaran saya. Oke, baik Ibu, dari tujuan yang telah dipaparkan oleh Ibu barusan ya, kira-kira strategi apa ya ini yang nanti akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran tersebut? Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, adapun strategi yang saya gunakan adalah melalui pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik tersebut dengan didasarkan pada gaya belajar, minat, serta kesiapan belajar. Di sini saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Ada yang kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Itu ya Pak. Oh iya, berarti Ibu sebelumnya sudah mendiagnostik ya kebutuhan serta kemampuan awal anak dan juga gaya belajarnya. Baik, menarik sekali Ibu ya. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, nah dalam hal ini apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran tersebut? Iya Pak. Saya ingin mengembangkan pengetahuan serta keterampilan peserta didik dalam mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat, gitu, Pak. Untuk aspek pengetahuan diharapkan peserta didik dapat mengetahui serta mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan untuk aspek keterampilan nanti melalui suatu kegiatan dalam pembelajaran tersebut, peserta didik dapat menentukan seperti apa pelaksanaan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, seperti apa pelanggaran dari norma-norma tersebut, serta dapat mempresentasikan hasil belajar, pendapat atau diskusinya ke depan. Sudah bagus sekali ya persiapannya nih. Selanjutnya Ibu ya, tentu di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan juga pengembangan tersebut tentunya pasti ada alat ya, atau media yang akan digunakan. Nah, kira-kira media yang akan digunakan Ibu nanti ya di dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut, medianya apa Bu kira-kira? Untuk pembelajaran nanti Ibu menggunakan media yang saya gunakan adalah disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Satu, pembelajaran visual dengan menggunakan gambar, dan untuk auditori dengan menggunakan video pembelajaran, dan untuk yang kinestetik melalui praktek langsung mengidentifikasi bentuk norma pelaksanaan serta pelanggarannya. Itu aja. Jadi menyesuaikan dengan gaya belajar juga kebutuhan anak ya Bu, dari hasil diagnostik kan tadi yang Ibu telah paparkannya. Baik Ibu, yang sudah disampaikan sangat menarik sekali ya. Nah, satu pertanyaan lagi Bu ya, yang terakhir nih. Kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan
kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan barusan Ibu? Ya. Untuk pelaksanaannya yaitu sesuai jadwal pelajaran di kelas Bapak, di minggu depan mungkin bisa dilaksanakan ya. Berarti perencanaannya biar matang Bu ya? Iya. Siap. Biar ada persiapan dulu. Oke Ibu. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya pada percakapan ini. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya kita diberi kelancaran Ibu ya, serta apa yang telah Ibu rencanakan dapat tercapai dengan maksimal sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik ya Bu. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya lancar sesuai dengan harapan kita ya Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di kegiatan observasi nanti ya. Nanti saya mau izin ke Ibu untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu. Setelah observasi kita juga nanti akan ada percakapan kembali ya Ibu. Pasca observasi kita akan bertemu lagi Ibu ya. Mohon izinnya nanti. Oke, sekian percakapan saya bersama Ibu Guru kelas 6 pada kegiatan pra-observasi ini, dan nanti saya akan melanjutkan percakapan setelah observasi pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman diberikan aturan dan tidak tahu kenapa aturan itu dibuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita baca doa dulu. Siapa yang mau? Mira, Duduk siap. Siap. Bu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Boleh dimulai. Alhamdulillah ya, semuanya sudah diberikan kesehatan. Semoga kedepannya juga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Ibu akan kalian supaya meningkatkan rasa nasionalisme kalian, Ibu kalian harus menyanyikan lagu wajib dulu ya. Kita silakan kita dulu. Semuanya berdiri. Lagu bagus.
Ya, 1, 2, Aku kelas 1 SD. Mulai hari ini, aku sekolah, di mana? Di keluarga ataupun di masyarakat. Bahkan aturan tersebut tercantum, kan? Aturan tersebut tercantum di dalam Pancasila, ya, Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Justru penerapannya harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, sekarang barusan kalian sudah menonton video, berarti sudah tergambar belum tentang norma? Sudah? Iya. Kita lanjut ya ke tujuan pembelajaran dulu ya. Pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajaran
pembelajaran, setelah nanti kalian mempelajari materi pembelajaran ini, peserta didik diharapkan satu, kalian mengenali bentuk-bentuk norma. Kedua, memahami yang dimaksud dengan hak, ya. Dan ketiga, memahami yang dimaksud dengan kewajiban. Dan keempat, menguraikan contoh hak dan kewajiban. Tetapi kali ini Ibu hanya membahas tentang mengenali bentuk norma-norma yang ada di masyarakat, ya. Lanjut. Apa itu norma? Norma adalah iya benar. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima, ya. Norma juga di sini didefinisikan sebagai aturan atau ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu, ya. Norma ini isinya aturan, ya, aturan yang harus kalian patuhi, aturan yang harus kalian taati, ya, di sini. Nah, norma memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya norma, maka kehidupan bermasyarakat akan kacau dan penuh keributan atau kerusuhan. Norma di sini diatur oleh pemerintah dan ada undang-undangnya, ya, di sini. Makanya negara kita memiliki banyak keberagaman di sini. Dilihat dari keberagaman tentang agama, bahasa, suku, apalagi coba? Budaya, apalagi? Ya. Berarti kalian harus mematuhi aturan yang ada, ya. Nah, mengenal norma-norma, masyarakat dapat hidup nyaman dan tertib bila mematuhi norma yang berlaku. Norma memiliki pengaruh kuat dalam menentukan tingkah laku masyarakat. Nah, Ibu tanya kepada kalian, bagaimana kalau di pemerintahan kita tidak memiliki norma? Akan kacau, akan terjadi apa? Terjadi perselisihan, terjadi apa lagi? Perpecahan. Karena negara kita memiliki hanya banyak keberagaman di sini, ya. Justru norma ini yang harus dijadikan sebagai acuan kita, ya. Aturan ini harus dilakukan. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis norma yang ada di kita. Satu, norma agama. Norma agama adalah apa? Coba norma agama. Iya. Norma agama adalah merupakan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan telah diatur dalam agama dan bersumber pada Tuhan yang Maha Esa. Norma agama berisi perintah atau aturan dari Tuhan dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agama itu. Nah, meskipun di negara kita memiliki banyak keberagaman agama, tetapi setiap orang harus mempunyai keyakinan, satu keyakinan yang harus kita anut. Nah, contoh, kalian misalkan ada berapa? Di sini ada berapa macam agama? Ada 6. Boleh memilih salah satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keyakinan ini tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan, misalkan yang A agama ini kalian harus sama dengan kita, itu tidak boleh, ya. Selanjutnya, contoh penerapannya, norma agama yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kedua, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Tiga, apa? Menjaga hubungan baik antar umat beragama.
Norma hukum adalah apa? Norma hukum. Iya. Norma hukum di sini adalah aturan yang mengatur kehidupan bernegara yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Nah, norma hukum ini dibuat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Kalau norma hukum biasanya, kalau kita menjalankan dengan baik, kita akan apa? Aman, merasa nyaman. Dan apabila norma hukum ini kita misalkan berbuat kesalahan, misalkan dalam hal kita membawa sepeda motor, tetapi kalian kan belum cukup umur, terus kalian tidak memiliki SIM, tidak memiliki KTP, belum memiliki KTP, itu sudah melanggar aturan hukum. Ya, betul. Lanjut. Contoh penerapannya di sini, contohnya kalian kalau di norma hukum yaitu membayar pajak. Membayar pajak itu pajak apa saja coba? Pajak bumi dan bangunan. Terus pajak apa lagi? Pajak kendaraan bermotor. Bahkan banyak lagi ya. Nah, kedua, patuh terhadap peraturan lalu lintas. Barusan sudah dibahas ya. Patuh terhadap peraturan lalu lintas. Ketika kita berkendara harus lengkap dengan surat izin mengemudinya, lengkap dengan helmnya. Pokoknya harus lengkap supaya kalian tidak terjadi apa-apa. Yang ketiga, tidak mencuri. Di sini tidak mencuri itu merupakan penerapan hukum. Lanjut. Norma kesusilaan adalah apa? Coba norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani serta akhlak manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan terpuji dan menghindari perbuatan tercela. Ini termasuk norma kesusilaan ini adalah termasuk pada nilai-nilai kemanusiaan di sini ya. Nah, sanksinya apa? Yaitu dicemooh dan pengucilan dan penyesalan ini. Nanti kalau kita melakukan kesalahan pasti akan dikucilkan ataupun kalian akan merasa menyesal. Selanjutnya, contoh penerapannya. Nah, 1. Kalian harus selalu jujur baik perkataan maupun perbuatan. Justru jujur ini sangat penting, apalagi kalian sebagai pelajar dan ibu juga atau masyarakat lainnya harus mempunyai sifat yang jujur baik perkataan maupun perbuatannya. Kedua, tidak mengganggu orang lain. Nah, ini tidak mengganggu orang lain. Ketiga, meminta maaf kalau membuat kesalahan. Ini merupakan penerapan dari norma apa? Kesusilaan. Yang keempat, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang bersumber pada kebiasaan, kepantasan dalam pergaulan manusia. Nah, ini sangat penting juga bagi kalian yang ini. Contoh penerapannya itu berbicara dengan sopan, ya. Baik itu mau adik kelas kalian, teman sebaya, ataupun bapak ibu guru yang ada di sini, ataupun masyarakat lainnya, kalian harus berlaku sopan, berbicara dengan sopan, ya. Apalagi kalian orang tua harus lebih, ya. Kedua, berpakaian yang rapi. Kalian semua sudah berpakaian yang rapi, ya. Apalagi perempuannya ini sudah memakai jilbab semua, sudah menutupi aurat. Kalian sudah berpakaian yang rapi. Menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain. Ketika
itu baik atau buruknya kalian harus tetap menghormatinya. Nomor 4, mengucapkan terima kasih saat dibantu orang lain. Ibu tanya, kalian suka tidak kalau kalian dikasih bantuan dari orang lain mengucapkan terima kasih? Suka? Suka. Iya. Terima kasih ya. Berarti kalian sudah menerapkan dari norma-norma kesopanan. Sudah itu aja ya. Lembar kerjanya berbeda dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk nanti kerja kelompok kalian dikasih waktu 15 menit ya, 15 menit. Sesudahnya nanti kalian akan menampilkan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Tiap kelompoknya ada, bisa saja perwakilan ya, bisa perwakilan. Ibu akan memberikan LKPD. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ya, kalian boleh mencari informasi dari buku sumber yang kalian punya. Apalagi ada modul-modul yang sudah Ibu berikan kepada kalian, bisa membukanya dari situ. Carilah informasi tersebut. Yaitu nah, untuk kelompok 1 ya, ini kalian mencari gambar mana yang termasuk ke dalam penerapan norma-norma dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Itu ada gambar, ada 2 macam gambar, yang satu penerapan, yang satu adalah pelanggaran untuk kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2 kalian tadi sudah melihat video pembelajaran tadi. Kalian coba masukkan ke dalam LKPD apa yang kalian lihat, apa yang kalian pahami dari video tadi, ataupun dari penyampaian materi Ibu, nanti kalian tuangkan di dalam LKPD. Nah, untuk kelompok 3 ini silakan kalian boleh mencari informasinya dari berbagai, misalkan mau buku sumber, buku paket, ataupun buku modul yang telah Ibu berikan ya. Silakan katakan buku modul yang kalian punya, yang sudah Ibu berikan. Tiga menit lagi, berarti kalian harus menyelesaikan kerja kelompok kalian, dan kalian harus presentasi di depan kelas. Sekarang mau kelompok berapa dulu? 1. Kelompok 1 silakan. Silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1.
menyampaikan Masih diskusi. diskusi kami kelompok kami yaitu tentang norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Dan kami peroleh Kelompok berapa dulu? satu. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan contoh penerapan dan pelanggaran norma. Satu, norma agama, contoh penerapannya: 1. Ibadah tepat waktu. 2. Berdoa sebelum aktivitas. 3. Tidak mencuri. Contoh pelanggarannya: mencuri barang orang lain, tidak melaksanakan sholat, berbuat jahat. Norma kesusilaan, contoh penerapan: berbuat semena-mena, berbuat jujur, tidak sombong. Contoh pelanggarannya: mengontek saat ujian, mengejek teman sekolah, enggak ikut kerja bakti. Yang saya sampaikan dari contoh penerapan dan pelanggaran hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan contoh penerapan dan pelanggaran norma agama. Contoh penerapannya: menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut, berdoa sebelum melakukan aktivitas, menjunjung tinggi nilai hukum keagamaan. Contoh pelanggaran: tidak menjalankan ibadah, mencuri barang, tidak berdoa sebelum melakukan aktivitas. 2. Norma hukum, sistem edukasi sudah baik, melamar menambahkan dan perkara, larangan menikah sesama orang tua dari suku bangsa. Contoh pelanggaran: tidak membayar pajak tepat waktu, ketika berkendara tidak melengkapi korupsi. Contoh norma kesopanan: berbicara dengan sopan, berpakaian yang rapi, menghormati orang yang lebih tua. Contoh pelanggaran: berbicara kasar terhadap orang tua, tidak menghormati guru, tidak memakai pakaian yang rapi. 4. Norma kesusilaan: mencontek saat ujian, mengejek teman sekolah, enggan ikut kerja bakti. Contoh pelanggaran: tidak jujur dalam perkataan, berbohong, membuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, contoh penerapan yang banyak sehingga kalian dapat memahaminya dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pembelajaran kali ini barusan kalian sudah tampil ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 dan menyampaikannya dengan baik. Semuanya adalah anak-anak yang hebat. Kalian dapat mencari apapun penerapan dan pelanggaran yang ada di kita. Semoga apapun yang kalian hari ini dapatkan dalam pembelajaran kali ini, semoga kalian menjadi bekal mana-mana yang dimaksud dengan norma yang harus kalian jalankan, yang harus kalian taati ya. Dilihat dari norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan ataupun norma
hukum. Jadi norma ini mungkin sebagai pedoman atau aturan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Kalian kalau tidak mematuhi norma-norma tersebut, berarti kalian akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, semoga kalian semua dapat menerapkannya dengan baik. Karena kalian dengan adanya pembelajaran kali ini, kalian tahu apa sanksi dari norma-norma tersebut. Dilihat sanksi dari norma agama, berarti kalian nanti sanksinya akan berbuat dosa apabila kalian melanggarnya. Dilihat dari norma hukum. Norma hukum juga adalah sebuah aturan yang harus kalian taati dan patuhi. Ya, apabila kalian melanggar aturan dari norma hukum, berarti kalian akan menerima sanksi, yaitu berupa penjara ataupun denda ya di situ. Dan ke norma kesusilaan ini juga sangat penting karena norma kesusilaan ini ada kaitannya dengan aturan nurani ya. Ini nanti kalau kalian tidak menerapkan berarti sama dengan kalian tidak menghargai orang lain. Nantinya kalian tahu ya dari norma kesusilaan ini, kalau kalian melanggarnya pasti kalian akan dikucilkan dan kalian juga akan punya rasa penyesalan ya. Keempat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini sangat penting bagi kalian untuk anak sekolah atau pelajar. Bagaimana cara menghormati bapak ibu guru, cara menghormati teman-teman, dan cara menghormati adik kelas, bahkan di masyarakat pun ini sangat berguna. Ya, itu saja dari pembelajaran kali ini yang ibu sampaikan ya. Untuk pembelajaran minggu depan, belum ya. Untuk berarti kalian sudah memahaminya, berarti kalian akan melaksanakan evaluasi sejauh mana yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ya. Ibu akan membagikan soalnya ya, membagikan soal evaluasinya. Waktunya cuma 10 menit. 15. Ini soalnya kalian ambil buku tulis saja, buku tulis di kertas lebar. Semuanya silakan mengerjakan waktu sedikit, hanya 5 soal. Hanya 5 soal. Apa dari penelitian norma? Sudah kumpulkan hasil kerjanya, hasil ulangan. Terima kasih, ulangannya telah selesai. Semoga apa hasil dari hari ini kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan berarti kalian membahas tentang hak dan kewajiban. Silakan kalian baca dulu materinya, ya. Dan untuk tugas hari ini kalian mengerjakan lembar kerja yang telah ibu berikan di lewat grup ya. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan lancar dan mudah. Dan semoga belajar hari ini bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang.
begitu saja pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Nah, Ibu tutup sampai di sini. Tapi sebelum pulang kalian berdoa dulu ya. Silakan pimpin berdoa dulu. Duduk siap. Duduk siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hasana. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Bojong Loa 1, Kecamatan Bawah 2, Kabupaten Sumedang. Nah, pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan mengenai hasil pasca observasi. Nah, kebetulan kali ini saya dibersamai dengan Ibu pengajar praktek, Ibu Yani. Selamat siang Ibu Yani. Selamat datang di sekolah kami. Dan bersama rekan saya juga, yaitu Ibu Haja Daningsi, kemarin sudah selesai melaksanakan supervisinya ya, kegiatan pembelajaran. Dan hari ini Ibu, kita akan melaksanakan percakapannya mengenai hasil observasi kemarin. Baik Ibu, izin untuk dimulai. Kita langsung saja Ibu. Selamat siang Ibu Haji. Siang Pak. Oke. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita langsung saja ya dari kegiatan supervisi pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tentunya tujuannya itu untuk mengetahui serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Kemudian Ibu juga berbagi praktik baik bersama kami semua ya di sekolah ini, terutama bagi saya di calon guru penggerak ini. Dan mengenai observasi ya, pasca observasi ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ada yang ingin saya sampaikan, beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih. Baik Ibu, kita langsung ya. Nah, dari hasil kegiatan kemarin ya, supervisi ya untuk pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Dari kegiatan observasi berikut rangkaiannya yang telah saya laksanakan. Alhamdulillah saya merasa senang karena dengan demikian membawa banyak manfaat. Di antaranya bisa berdiskusi dalam memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Bisa berdiskusi dalam memecahkan permasalahan dalam pembelajaran ini, banyak sekali sharing dan masukan yang saya terima. Selain itu, saya bisa berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, dan tentunya kita bisa saling berbagi praktik baik. Alhamdulillah ya Bu, ada manfaatnya ya kegiatan dari supervisi kita kemarin ya. Ya. Kira-kira nih, adakah hal-hal yang sudah baik dari apa yang telah Ibu kemarin laksanakan pada kegiatan pembelajaran, kira-kira apa saja? Iya Pak. Untuk hal-hal yang sudah baik, alhamdulillah sudah terlihat dalam kegiatan pembelajaran yang saya telah laksanakan, diantaranya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, juga strategi yang saya terapkan sesuai Pak. Hal ini terlihat murid lebih kondusif dan aktif dalam proses pembelajaran itu Pak. Oke, berarti sama ya dengan yang saya amati juga kemarin, anak-anak belajarnya cukup baik Ibu ya. Iya Pak. Ibu juga sudah memetakan kebutuhan, kemudian merealisasikan pembelajaran dengan berdiferensiasi ya. Iya. Kemudian ada strategi dan metode yang Ibu gunakan juga sesuai ya. Iya. Oke Ibu, nah kira-kira
dari kalau dikasih skala nih ya, Iya Pak. kira-kira dari apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin tuh kalau dikasih skala kira-kira pada Ibu sendiri itu ada di skala berapa kalau dikasih skala 1 sampai 10? Iya Pak. Baik. Jika dalam skala, kira-kira saya berada dalam skala pilihan skala antara 8 sampai dengan 10. Dalam hal ini saya menyadari masih ada yang harus diperbaiki Pak, dan ditingkatkan sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang telah maksimal dari apa yang telah saya laksanakan tersebut Pak, sehingga kelak pembelajaran akan lebih bermakna bagi murid Pak. Oh, berarti masih ada yang perlu Iya, ditingkatkan atau diperbaiki ya. Seperti Skalanya antara 8 ya Bu ya. iya, antara 8. Bagus Ibu ya. Nah kemudian kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk rencana kedepannya Bu? Baik Pak. Yang ingin saya tingkatkan diantaranya saya ingin siswa lebih aktif lagi, siswa lebih berani dalam berpendapat sehingga kelas lebih hidup, artinya komunikasi yang baik dan aktif terjalin dengan siswa sehingga pembelajaran tidak berpusat pada guru, melainkan pembelajaran berpusat pada siswa itu. Jadi nanti Ibu ingin lebih meningkatkan ya diantaranya untuk lebih siswa lebih aktif ya. Iya Pak. Nah, itu bagaimana caranya nanti Ibu sendiri yang akan menentukan pemetaannya sendiri. Bagus sekali Ibu ya. Nah kira-kira kalau dari hal tersebut ya untuk mengapa pembelajarannya seperti apa Bu? Oh iya Pak. Untuk rencana kedepannya, saya akan lebih menggali baik potensi dan kebutuhan belajar siswa, dan sebagai upaya pemenuhannya, saya akan lebih mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, juga pembelajaran PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional, dan dengan pembelajaran PSE ini akan menumbuhkan karakter baik atau budi pekerti dari peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran serta apa yang diharapkan selama ini, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila Pak. Oke, berarti sudah baik pun kita akan tetap terus berusaha ya Bu, untuk mengembangkan pembelajaran supaya mendapatkan hasil yang lebih bermakna lagi ya dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian sekali Bu jadi seorang guru ya. Kemudian untuk komitmennya seperti apa Bu? Untuk komitmen saya akan lebih memprioritaskan dalam meningkatkan komunikasi yang aktif dan baik dengan siswa, dan yang sudah saya jelaskan bahwa saya akan lebih mengembangkan lagi pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan penerapan PSE dalam setiap pembelajaran serta peningkatan umpan balik berbagai bahan refleksi buat saya, sehingga saya kedepannya bisa lebih menciptakan pembelajaran yang sangat bermakna dan membuat siswa lebih semangat lagi dalam belajarnya. Oke, sekali Bu ya. Dari rencana dari awal sampai pelaksanaan, kemudian setelah merealisasikannya pun kita masih ada tetap aja Bu ya yang harus diperbaiki. Ya tentunya tujuan kita adalah untuk meningkatkan hasil belajar ya bagi peserta didik, karena kita jadi guru ini untuk peserta didik ya. Dan mudah-mudahan Ibu ya nanti ya setelah ini kedepannya Ibu akan lebih sukses lagi dalam mengajar peserta didik. Semoga rencananya akan terrealisasi. Kita jangan sungkan-sungkan Ibu ya untuk kita saling berkolaborasi tentunya dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Oke Ibu, baiklah ya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk percakapan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan dapat tercapai dengan baik. Setelah Ibu dapat berbagi praktik baik dengan saya, kemudian dengan Ibu guru yang lain, kita menyamakan visi di sekolah ini untuk berkembang dan maju lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik Ibu Haji, terima kasih atas waktunya. Ibu PP juga terima kasih sudah membersamai kita di hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lakukan ini membawa dampak yang lebih baik terutama bagi dunia pendidikan. Dan sekian percakapan ini bersama Ibu Guru kelas 6. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.